Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang, defining the objective ya. Kita akan bagaimana kita mendefine, tujuan dari, simulasi kita. Eee, beberapa, aktivitas simulasi itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah mungkin tujuannya adalah untuk menganalisis performansi. Oke, jadi kita ingin tahu bagaimana performansi keseluruhan dari sistem. Ya, dalam artian dengan juga ada data resource yang dipakai, kemudian flow time, output rate dan lain-lain. Ya, meliputi itu semua performansinya. Jadi kalau mungkin kita bayangkan pabrik mungkin seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah capacity ya, capacity atau constraint analysis. Kita ingin tahu, kita simulasikan sebenarnya sistem kita ini sanggup untuk berapa berapa item yang bisa diproses. Pabrik kita sanggup berapa nih yang bisa di di diolah gitu ya oleh pabrik kita. Ya kalau misalnya di push sampai maksimum, eh, berapa kapasitas prosesnya. Dan apakah mungkin nanti ketika di push maksimum ada terbatas. Nah, batasnya di mana? Bottlenecksnya di mana? Begitu. Kalau simulasi ATM sampai ada 1.000 orang mungkin ngantri ATM, sanggup nggak nih ATM-nya? Berapa lama dia sampai membuat orang antri? Begitu. Kemudian kita juga bisa melakukan objektif lain adalah configuration comparison atau membandingkan konfigurasi atau setting. Jadi, how well does one system configuration meet performance objective compared to another? Jadi kalau, gimana nih kalau mesin ATM-nya 3, mesin ATM-nya 4, lebih bagus mana ya? Kita kita bandingkan begitu. Kalau misalnya mesin ATM-nya satu ruangan atau mesin ATM-nya dipecah menjadi 4, begitu ya. 4 ruangan berbeda. Kalau di pabrik, kalau mesinnya dibuat jadi serial atau jadi paralel, tata letaknya dirubah, jadi berubah nggak nih ke performansinya? Itu kita bisa lakukan. Kemudian bisa juga tujuan adalah optimization ya, melakukan optimasi. Apa setting yang particular decision variables best achieve desired performance goal. Jadi kita ketika tadi konfigurasinya kita cari-cari ya, yang mana yang bagus begitu. Nah, kita ingin cari mana yang paling optimal, mana yang paling bagus nih, susunan tata letak pabrik mana yang paling bagus, rangkaian mesin, jadwal produksi seperti apa yang paling optimal. Nah, itu adalah aktivitas optimization. Kalau memang tujuan kita, objektif kita adalah optimization. Ada juga tujuan kelima adalah bisa jadi sensitivity analysis. Artinya kalau misalnya mesinnya saya tambah satu atau itu gimana efek, atau misalnya setiap saya menambahkan satu mesin apa dampaknya terhadap keseluruhan. Nah, kita ingin tahu itu. Atau setiap saya menambahkan kecepatan produksi ini bagaimana dampaknya ke sana. Jadi sensitivity analysis. Oke. Kemudian ada juga visualization ya. Kita ingin memberikan sebuah gambaran misalnya. Kita ingin visualisasi saja. Mungkin nggak terlalu peduli angka-angkanya, tapi begini ya ternyata cara kerja pabrik tuh. Oh seperti ini ya antriannya. Saya pengalaman mungkin pernah ada rekan yang membuat ini untuk proses registrasi mahasiswa baru. Oh begini ternyata alurnya. Nah, sehingga para pengambil keputusan setelah dapat visualisasi mendapatkan gambaran yang tepat sehingga keputusan yang diambil juga tepat begitu. Nah, objektif supaya efektif maka suatu tujuan untuk efektif maka harus has high potential impact. Ya, jadi punya potensial impact yang besar tujuannya. Misalnya reduce throughput rate ya, bukan back traveling. Ini dalam sebuah proses produksi kita pilih variabel yang paling tepat, yang memang impactnya besar begitu. Kemudian is achievable ya, bisa diraih ya. Misalnya 20% inventory reduction. Nggak mungkin zero inventory. Ya mungkin 20% lah berkurang inventory levelnya. Jadi tidak terlalu banyak barang yang disimpan, kapasitasnya tidak terlalu penuh begitu, terpenuhi. Dan juga spesifik, misalnya jelas bahwa ini mengurangi waktu tunggu. Jangan misalnya tujuannya apa? Mengurangi waste. Waste-nya yang mana? Ada banyak waste. Bahkan satu teori menyebutkan waste itu ada 7 waste. Nah, ini jelas nih. Oh, ini mengurangi antrian waktu tunggu.
Oke. Kemudian quantifiable. Nah, ini karena simulasi ya. Simulasi di bidang engineering seringkali kita butuh sesuatu yang detail, yang juga langsung bisa diinstal, bisa dikonfigurasi. Nah, maka ini penting sekali dia terkuantifikasi. Ya, misalnya flow time reduce 40%. Nah, bukan sekedar membuat proses produksi lebih cepat. Nah, itu jadi ngambang karena nanti selanjutnya kita bingung berapa lebih cepat tuh berapa. Jadi memperjelas ya sebenarnya tujuannya itu. Kemudian harapan berikutnya juga is measurable, ya bisa diukur. Misalnya increase yield by 10%. Kalau improve motivasi pegawai, meningkatkan motivasi pegawai 10%. Nah, sulit sekali simulasi menghitungnya. Kemudian mengidentifikasi beberapa constraint. Misalnya reduce turnaround time by 20% without adding resource. Jadi mengurangi waktu turnaround 20% tanpa tambah sumber daya. Jadi ada constraint-constraint yang mungkin kita libatkan juga. Ya, jadi bukan cuman membuat kapasitas produksi menjadi 2 kali lipat. Ya, tinggal tambahin aja mesin yang banyak. Nah, cuman kan mungkin ada constraint kenyataannya nggak bisa nambah mesin. Maka di objektif kita perlu mungkin menyinggung hal tersebut. Oke, itu jadi beberapa rambu petunjuk yang bisa kita berikan ya sebagai yang bisa kita gunakan ketika kita mendefine objektif.